Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reci Raya Novira Putri dari kelas C8F nomor absen 38. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Pancasila, yaitu untuk menjelaskan tentang arti Pancasila, asal Pancasila, dan sejarah-sejarah Pancasila. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang lahirnya Pancasila. Dalam bulan April 1945, dibentuknya Panitia Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodingrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Rajiman antara lain mengajukan pertanyaannya kepada anggota-anggota sidang, yaitu apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk. Banyak yang berpendapat bahwa pertanyaan itu yang membawa persoalan filosofi akan memperlambat waktu saja, sedangkan anggota yang terbanyak sangat gelisah ingin cepat sudah dengan rencana undang-undang dasar. Dalam pertanyaan, Dr. Rajiman itu menguasai juga jalan perundingan pada hari-hari yang pertama, terutama Bung Karno yang memberikan jawaban yang berisikan satu uraian tentang 5 sila. Pidato itu kemudian diterbitkan dengan nama Lahirnya Pancasila. Uraian itu yang bersifat kompromis dapat meneduhkan pertentangan yang mulai tajam antara pendapat yang mempertahankan negara Islam dan mereka yang menghendaki dasar negara sekuler, bebas dari corak agama. Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Dari dalam panitia kecil itu dipilih 9 orang untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bersidang sesudah proklamasi kemerdekaan menjadikan Piagam Jakarta itu sebagai pendahuluan bagi Undang-Undang Dasar 1945 dengan mencoret bagian kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Alasannya yaitu ada keberatan sangat oleh pihak lain yang tidak beragama Islam. Menurut pendapat mereka, tidak tepat di dalam suatu pernyataan pokok yang mengenai seluruh bangsa ditempatkan suatu penetapan yang hanya mengenai sebagian saja daripada rakyat Indonesia, sekalipun terbesar. Penetapan tersebut selalu dapat dijadikan peraturan hukum dengan undang-undang yang melalui DPR. Untuk menjaga persatuan dan keutuhan seluruh wilayah Indonesia, dikeluarkanlah bagian kalimat yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dari pembukaan UUD. Pembukaan Undang-Undang Dasar karena memuat di dalamnya Pancasila sebagai ideologi negara, beserta 2 pernyataan lainnya yang menjadi bimbingan pula bagi politik negeri seterusnya, dianggap sebagai sendi daripada hukum tata negara Indonesia. Undang-undang ialah pelaksanaan daripada pokok itu dengan Pancasila sebagai penyuluhannya, yaitu dasar mengatur politik negara dan perundang-undangan negara supaya terdapat Indonesia merdeka seperti yang dicita-citakan, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila ini merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat di Indonesia. Ada 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang berbunyi 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia,
keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga mempunyai beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ini merupakan bentuk peran dalam penunjukan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia, yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai segala sumber hukum di Indonesia, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila itu juga harus berlandaskan hukum. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, pelihara, dan dilestarikan. Sekian penjelasan tentang pengertian Pancasila dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.